Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menolak membayar utang kereta cepat Indonesia-Cina menggunakan dana APBN. Menurutnya, proyek kereta cepat bukan tanggung jawab pemerintah, melainkan urusan BUMN di bawah Danantara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menolak menggunakan APBN untuk membayar utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Purbaya menyatakan proyek kereta cepat Indonesia-Cina bukan tanggung jawab pemerintah, melainkan urusan BUMN. Saya belum dihubungi untuk masalah itu, Mbak. Nanti begitu ada saya di jumpa pers yang mingguan, saya kasih tahu update-nya seperti apa. Yang jelas sekarang saya belum dihubungin tentang masalah itu. Tapi kalau ini kan kayak sisi di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemerintah sedang mencari skema jalan keluar untuk membayar utang KCIC. Gus bukan salah satu pembahasan malam ini. Tapi beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar gitu. Karena faktanya kan juga bus kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH jadi sorotan karena beban utangnya mencapai 116 triliun rupiah. Super Holding BUMN Danantara tengah mencari cara meringankan pembiayaan proyek ini, termasuk opsi meminta. Hingga kini belum ada permintaan resmi dari Danantara kepada Kementerian Keuangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemerintah berencana mengaktifkan kembali jalur kereta Padalarang Cicalengka. Tidak hanya itu, jalur ini akan dialiri listrik layaknya Jabodetabek. Jalur kereta sepanjang 42 km yang menghubungkan Jawa Barat akan kembali beroperasi. Rencananya, jalur Padalarang Cicalengka akan mulai aktif pada tahun 2026 atau paling lambat awal 2027. Nantinya, pembiayaan untuk reaktivasi jalur ini tidak akan menggunakan dana APBN, melainkan kerjasama antara pemerintah, BUMN, dan pihak swasta. Selain Padalarang Cicalengka, Kemenhub juga tengah menyiapkan rencana reaktivasi beberapa jalur lain di Jawa Barat, seperti Cianjur, Sukabumi, Bogor, hingga ke Jakarta. Jalur dari Padalarang Cipatat itu adalah upaya kami untuk melakukan elektrifikasi Cicalengka Padalarang dengan dukungan dari pihak BUMN. Nah, untuk wilayah-wilayah lain atau untuk jalur-jalur lain, hal yang sama juga kami harapkan. Jadi anggaran itu nanti tidak sepenuhnya sebagai anggaran pemerintah, tapi nanti adalah dari pihak swasta yang akan mengeluarkan investasinya. Diharapkan jalur ini dapat memangkas waktu tempuh perjalanan dari Bandung menuju Cicalengka yang selama ini mencapai 2 jam menjadi hanya sekitar 1 jam. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah kaji ulang opsi pembangunan pondok pesantren menggunakan APBN. Fokus pemerintah saat ini adalah mendata seluruh ponpes di Indonesia dan menguji aspek keselamatan bangunan. Pemerintah sedang mengkaji sejumlah opsi anggaran untuk membangun pondok pesantren di Indonesia, termasuk Ponpes Al-Hozini di Sidoarjo, Jawa Timur yang ambruk. Salah satu opsi adalah menggunakan dana APBN.
Namun menurut Menteri Sekretaris Negara, prioritas pemerintah saat ini ialah mendata seluruh ponpes dan menguji aspek keselamatan bangunan. Pasca kejadian kemarin kan kemudian muncul beberapa pemikiran ya. Salah satunya adalah tadi mungkinkah pembangunan pondok pesantren itu bersumber dari pembiayaan dari APBN, tapi memang semua sedang kita pelajari ya, karena kan itu berkaitan dengan masalah jumlah, kemudian juga berkaitan dengan masalah perkembangan, apakah kemudian pondok pesantren yang sekarang eksis yang menjadi prioritas, ataukah ke depan misalnya ada pembangunan pondok-pondok yang baru. Nah, itu sedang dicoba dipelajari ya. Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyebut pembangunan ulang gedung Ponpes Al-Khozini yang ambruk akan menggunakan dana APBN. Kalau soal anggaran, insya Allah cukup lah. Insya Allah cuma dari APBN ya, tapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau juga ada bantuan dari swasta kita pasti juga akan terima. Cuma sementara waktu dari APBN. Musola di Ponpes Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur ambruk akhir September lalu dan menewaskan 67 orang. Lemahnya konstruksi bangunan diduga jadi penyebab tragedi ini dan menuai sorotan publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, cegah banjir, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik nyemplung dan bersih-bersih Sungai Cipinang di Depok, Jawa Barat. Pemerintah targetkan Sungai Cipinang harus sudah bersih dalam waktu 1 bulan. Bersama warga dan komunitas lingkungan, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik membersihkan aliran sungai. Mereka memunguti sampah yang tertimbun lumpur dan membersihkan rerumputan sekitar aliran sungai. Sampah yang terkumpul didominasi rerumputan dan plastik. Rencananya, Sungai Cipinang akan dikeruk untuk mengantisipasi banjir. Pemerintah pun targetkan sungai sepanjang 30 km harus sudah bersih dalam waktu 1 bulan ke depan. Kita akan bersama-sama bereskan Sungai Cipinang. Sungai Cipinang, jadi kita nggak boleh lagi manggil kali. Kalau kali kayaknya kesannya kotor. Kita panggil Sungai Cipinang yang 30 kilo ini kita akan selesaikan dalam waktu 1 bulan. Jumat, Sabtu, Minggu ini menjadi agenda dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk turun. Selain itu, masyarakat diminta untuk tidak lagi membuang sampah ke sungai. Perusahaan yang membuang limbah ke sungai pun akan ditindak sesuai dengan undang-undang yang ada. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, bila sebelumnya game yang masuk ke Indonesia mengikuti rating yang dibuat distributor, kini akan diatur lebih ketat. Pemerintah Indonesia resmi keluarkan sistem rating game sendiri yang mengelompokkan game berdasarkan usia. Down in 3, 2, 1. Sistem klasifikasi permainan atau game berdasarkan kelompok usia akan mulai berlaku pada 2026. Nantinya, game yang masuk ke Indonesia akan melalui proses seleksi dan klasifikasi ulang. Tujuannya untuk melindungi anak-anak dan industri game. Hal ini disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid dalam gelaran acara Indonesia Game Developer Exchange atau IGDX 2025. Yang pada prinsipnya ini dilakukan untuk meningkatkan, melindungi industri game, tapi di saat yang bersamaan juga melindungi para gamers, khususnya anak-anak. Jadi di tahun 2026 kita harapkan games yang beroperasi di Indonesia itu sudah memiliki angka ratingnya, dimulai dari 3 tahun, 7 tahun, 13, 15, 18. Sehingga ini juga memberikan kepercayaan kepada pelaku games bahwa khususnya orang tua yang banyak memberi aspirasi kepada Komdigi ya, mereka jadi bisa lebih tenang karena game developers nanti ke depan akan melakukan pengumuman masing-masing di dalam gamesnya usia berapa yang tepat untuk masuk ke game tersebut. Mungkin singkatnya seperti itu teman-teman. Sebelumnya game yang masuk ke Indonesia mengikuti rating dari developer. Salah satunya Entertainment Software Rating Board atau ESRB yang bermarkas di Amerika Serikat.
ISRB mengklasifikasi game berdasarkan masa awal anak-anak, remaja, dewasa awal, dewasa, dan semua usia. Tim Liputan iNews melaporkan.